Apakah Turki diam-diam buat senjata nuklir? Beberapa bulan yang lalu diketahui Badan Intelijen Jerman atau BND telah memata-matai Turki. Kepemimpinan politik Turki tidak terlalu senang dengan itu, namun BND memiliki alasan bagus untuk mengawasi Ankara. Bukan hanya krisis di Irak dan Suriah, penyelundupan narkoba, perdagangan orang dan aktivitas PKK yang membuat Turki menjadi sasaran yang sah bagi intelijen Jerman. Untuk beberapa waktu, semakin banyak bukti yang menunjukkan Ankara mencoba memperoleh senjata nuklir, lapor The National Interest. Selama 2 dekade terakhir, diskusi dalam komunitas nuklir tentang kekuatan nuklir yang muncul selalu berpusat pada tersangka biasanya Iran, Arab Saudi, Brasil, Mesir, Jepang, Korea Selatan, dan Turki. Tidak mengherankan, pendapat tentang kemungkinan program nuklir militer berbeda-beda. Dalam kasus Iran misalnya, buktinya tampak kokoh. Sebaliknya, kasus Turki dibangun di atas indikasi yang tidak jelas. Daftar calon pencari nuklir ini tidak berubah sejak saat itu, namun kemungkinan program senjata nuklir Turki telah meningkat secara dramatis. Sederhananya, komunitas intelijen barat sekarang sepakat Turki sedang mengerjakan sistem senjata nuklir. Pada 2011, Turki menandatangani kontrak senilai 20 miliar US dollar dengan perusahaan Rusia Rosatom di kompleks reaktor besar. 2 tahun kemudian perjanjian serupa disepakati dengan konsorsium Jepang-Perancis, kali ini lebih dari 22 miliar US dollar. Presiden Erdogan juga mengumumkan pembangkit listrik lainnya yang akan dibangun seluruhnya oleh warga negara Turki. Energi nuklir tampaknya merupakan pilihan yang masuk akal untuk setidaknya memenuhi sebagian permintaan Turki akan energi yang terjangkau. Namun, analisis menyeluruh terhadap kontrak itu mengungkapkan proyek-proyek ini tidak hanya tentang meningkatkan pasokan energi Turki, di mana Turki juga secara sadar membuka pintu ke opsi nuklir militer. Proposal untuk membangun reaktor air ringan biasanya tidak hanya terdiri dari komitmen untuk membangun pabrik sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang disepakati, tetapi juga komitmen untuk menjalankan proyek selama 60 tahun untuk menyediakan uranium di perkaya rendah yang dibutuhkan dan untuk mengambil kembali yang dihabiskan batang bahan bakar. Tawaran semacam itu diajukan oleh Rosatom dan konsorsium Jepang-Perancis. Namun, dalam kedua kasus tersebut, Turki bersikeras kesepakatan itu tidak akan mencakup penyediaan uranium atau pengembalian batang bahan bakar bekas. Ankara ingin menangani masalah ini secara terpisah pada tahap selanjutnya. Turki tidak pernah memberikan penjelasan atas keputusan ini. Namun, niat dibalik manuver yang tidak biasa ini tidak sulit untuk dipahami. Menurut Hans Röhl dalam tulisannya di The National Interest, Turki ingin mempertahankan opsi untuk menjalankan reaktor dengan uraniumnya sendiri yang diperkaya rendah dan memproses ulang bahan bakar bekas itu sendiri. Ini pada akhirnya berarti Turki bermaksud memperkaya uranium setidaknya ke tingkat yang rendah. Asumsi Turki membidik senjata nuklir juga didukung oleh aktivitas negara tersebut dalam menciptakan seluruh siklus bahan bakar nuklir. Seperti yang dilaporkan The National Interest, intelijen Jerman telah mengungkapkan penemuannya sejak Mei 2010. Perdana Menteri Erdogan telah meminta untuk mulai mempersiapkan pembangunan situs secara diam-diam untuk memperkaya uranium. Menurut BND, Turki sudah memiliki uranium yang diperkaya yang berasal dari bekas Republik Soviet dan diselundupkan melalui Kosovo dan Bosnia dan juga Herzegovina dengan bantuan mafia. Tidak mengherankan jika Turki sudah memiliki sentrifugal untuk memperkaya uranium. Bagaimanapun, Turki terlibat dalam aktivitas penyelundupan nuklir Pakistan Abdul Qadir Khan yang antara 1987 dan 2002 menjual ribuan sentrifugal ke Iran, Korea Utara, dan Libya.